Oke guys, kembali lagi dengan gua dan video kali ini gua akan mereaction tentang Indonesia akhirnya bisa membuat drone buatan anak bangsa sendiri ya. Ya, ini kita lihat seperti apa kecanggihannya dan seperti apa perkembangannya. Langsung saja kita cek videonya guys. Oke, let's go. Oke, langsung saja kita mulai guys. Hai semuanya, tahun lalu kita ini guys, diberitakan drone-nya bahwa guys. Indonesia telah resmi menandatangani kontrak dengan pihak Turki Aerospace untuk pengadaan 12 unit pesawat nirawak atau 12 unit drone kontrak, tempur kan? Anka. Tak main-main geng, kontrak tersebut dibilang cukup besar bos, yakni mencapai 300 juta US dollar atau Wow, sekitar 300 juta US 4,53 dollar triliun guys. rupiah. Indonesia Nah, sudah kenapa Indonesia membeli menjalani drone tempur kontrak dari dengan Turki? Turki ya. Bukankah Drone Indonesia Anka sudah ini, guys. mengembangkan drone tempur yang serupa sejak tahun 2015 dan diberi nama dengan drone elang hitam. Apakah ini Indonesia buatan mempunyai Indonesia, kendala guys. dalam pengembangan drone Drone tersebut? elang Kalau memang hitam ada, ya. di mana letak kendala Indonesia dalam besar ya drone-nya ya. pengembangan drone tersebut? Penasaran Sudah infonya bos? seperti Lanjutkan drone-drone tonton video ini. Dari negara lain guys. Sebagaimana kita ketahui, pengembangan drone elang hitam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2015. Nah ini guys, penampakannya guys. Inisiasi pengembangannya dilakukan oleh Penampakannya, Balitbang guys, ini, guys. Kemenhan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Indonesia. Pengembangan drone elang hitam ini juga melibatkan banyak pihak seperti BPPT, ITB, PTDI, dan beberapa lembaga lainnya. Namun setelah beberapa tahun kemudian bos, tepatnya tahun 2021, ada kabar yang tak mengenakan nih. Bahwasanya saat drone kenapa elang lu? hitam menjalani uji terbang di Pangandaran, drone tersebut mengalami gagal terbang dan mengalami kerusakan yang cukup serius. Atas dasar itulah, kemudian tahun 2022, Mungkin masih masa pemerintah perkembangan mengkaji guys. pengembangan drone elang hitam yang sebelumnya dirancang sebagai unmanned aerial vehicle atau drone kombatan untuk Cakepnya TNI ini. berubah menjadi Bentuknya drone untuk keren, guys. kebutuhan sipil saja. Nah, kendala apa yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan drone elang hitam ini? Jangan kemana-mana, lanjutkan tonton hitam. videonya bos. Mengutip dari pernyataan Kepala BRIN, Bapak Laksamana Trihandoko pada Agustus 2023, Alap. semula drone elang hitam dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara, namun kini drone elang hitam dialihkan untuk kepentingan sipil. Hal ini karena ada dua masalah, yaitu masalah teknis dan masalah kepemilikan teknologi atau hak cipta. Terkait masalah teknis, diterangkan oleh Bapak Handoko bahwa belum dilakukan pengujian secara memadai terhadap setiap komponen drone. Nah, komponen terkait yakni yang berhubungan dengan mission system. Di sini bos, letak masalahnya. Rupanya gitu guys. Kenapa ya. nggak dilakukan pengujian terlebih dahulu? Masih terkendala Pertanyaannya kan seperti cipta itu. guys. Nah, ini karena masalah kepemilikan teknologi tersebut bos. Teknologi yang digunakan dalam drone elang hitam untuk mission system berasal dari salah satu perusahaan asal Spanyol. Sebelumnya pihak BRIN telah meminta kepada perusahaan penyedia teknologi mission system untuk melakukan pengujian bersama di Indonesia. Namun, pihak penyedia malah meminta uji terbangnya dilakukan di Spanyol. Loh. Ini untuk kebutuhan TNI kok malah uji terbangnya di Spanyol. Nah, pada intinya bos, pihak perusahaan Spanyol tidak bersedia memberikan property right atau hak terkendala kepemilikan oleh atas lisensi teknologi ya, tersebut lisensi dari kepada Spanyol. BRIN atau BRIN. Bagi BRIN, hal tersebut menjadi masalah besar karena akan membuat Indonesia tidak akan pernah menguasai teknologi mission system. Padahal bos, ini adalah teknologi kunci dari pesawat nirawak alias drone. Teknologi mission system ini umumnya mengacu pada sistem kendali dan muatan pada drone, yang meliputi autopilot, ground control station, atau perangkat lunak yang digunakan itu oleh ya, operator teknologi untuk kunci ya. mengontrol drone dari jarak jauh. Yang tak kalah penting, yaitu data link atau sistem yang mengirim dan menerima data yang sudah terenkripsi dari GCS atau Ground Control System. Artinya saling berkesinambungan ini bos, teknologi di kuncinya antara yang tiga belum, sistem tersebut. eh, Tentu, melihat belum teknologi menguasai, tersebut guys. berkaitan erat dengan kamera, sensor, dan gimbal atau platform yang digunakan untuk menstabilkan kamera atau sensor lain. Jadi ini benar-benar teknologi inti bos. Karena secanggih apapun artificial intelligence yang terletak pada drone, kalau nggak punya mata untuk menganalisa ya percuma, AI-nya nggak bakal guna.
Maka dari itu, Indonesia memutuskan membeli drone tempur dari Turki dengan harapan mendapatkan transfer of teknologi, termasuk di dalamnya ada teknologi mission Oke, system. jadi gitu Karena ya dengan guys. skema TOT, Indonesia akan lebih Nah, cepat kenapa menguasai pemerintah teknologinya Indonesia daripada membeli mengembangkannya drone dari dari awal. Turki ternyata Apalagi begini dalam ya. beberapa aspek, drone Anka Oke. memiliki banyak kesamaan dengan drone elang hitam. Iya, Nah, ini ini banyak yang orang nggak tahu, bos. hampir Misalnya sama nih, guys sama-sama bentuknya dirancang guys. memiliki durasi terbang hingga 24 jam. Sama-sama dirancang mampu terbang pada ketinggian 30.000 kaki dan Mhm. sama-sama memiliki bobot sekitar 1,3 ton. Terlebih, Turki memiliki kemampuan 100% di dalam negeri dalam membuat drone. Misalnya nih ya, dalam hal desain mereka mempunyai TAI atau Turkish Aerospace, bukan TAI yang itu, bos. Kemudian dalam hal avionik, navigasi, komunikasi, dan peperangan elektronik, mereka mempunyai Aselsan. Sedangkan sistem propulsi atau mesin dan muatan untuk drone Anka, termasuk rudal, bom, dan port pengintai, dibuat oleh Roketsan. Yang tak kalah penting, yang menyediakan sistem radar termasuk elektrooptik untuk drone Anka yaitu Meteksan Defense. Nah, semua perusahaan tersebut adalah perusahaan dalam negeri asal Turki sendiri. Inilah Wah, alasan utama Indonesia membeli drone Turki Anka ya, dari emang Turki. Karena luar Turki biasa telah tuh. mampu menguasai teknologi drone secara Udah bisa mandiri, bro. buat Karena sendiri meskipun guys. Turki bersedia mentransfer teknologi drone Anka kepada Indonesia, namun tidak serta-merta Indonesia bisa langsung membuat drone 100% buatan dalam negeri. Karena pasti butuh proses, bos, butuh waktu. Nah, pada tahapan ini, Indonesia pasti akan memesan beberapa komponen drone pada Turki. Alasan simpelnya lah yang paling gampang. Indonesia masih terkendala dalam infrastruktur yang memadai atau alat-alat untuk memproduksi komponen drone tersebut. Karena buat pabrik drone, itu kan selain butuh teknologi, SDM juga butuh dana, bos. Apalagi yang diproduksi adalah drone kelas kombatan. Ini drone USAF loh, bisa gendong rudal, bukan hanya drone yang cuma bawa kamera selfie buat moto KKB doang. Teknologi yang di dalamnya itu nggak main-main susahnya, bos. Di Asia saja, paling cuma beberapa negara yang mampu membuat drone jenis ini. Setahu Iya admin, bener cuman sih. ada Cina, Iran, Beberapa Turki, negara Korea doang guys. Selatan, Jepang, India, dan Pakistan. Itu doang Wah, negara cuma di Asia yang sedikit loh. mampu membuat drone sejenis ini. Nah, satu lagi bro, alasan Indonesia memilih drone dari Turki, yaitu karena teknologi drone Turki menggunakan teknologi barat. Ingat, teknologi barat. Misalnya nih, dalam sistem propulsi atau mesin, Turki mendapatkannya dari perusahaan Austria, yaitu Rotak Aircraft Engine. Kemudian sistem navigasi inersia dan GPS, mereka mendapatkan teknologi ini dari perusahaan asal Kanada, yaitu LT Harris Westcam. Sedangkan teknologi radarnya berasal dari perusahaan Israel, yaitu Elta System. Ya bos, drone Anka menggunakan teknologi radar dari Israel. Nah, tentu jika Indonesia mendapatkan TOT teknologi drone dari Turki, nantinya bisa diaplikasikan pada drone elang hitam, sehingga elang hitam nantinya benar-benar menjadi drone kombatan yang bisa digunakan untuk misi intel atau spionase, pengawasan, dan mengakuisisi target serta mengenali targetnya. Dengan kelengkapan fungsi tersebut, tentu drone elang hitam nantinya dapat menjadi wahana penting bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI, bos, baik di wilayah darat maupun di lautan melalui Bener, pemantauan guys. udara. Atau dengan kata lain, bro, drone elang hitam ini akan menjadi semacam CCTV di langit Nusantara guna menjaga kedaulatan Wah, ini NKRI. kalau bisa Nah, semoga informasi realisasi ini guys, bermanfaat, bro. Terima bisa kasih buat sudah menonton. Sampai sendiri. jumpa di Wah. video selanjutnya. Dadah! Oke guys, jadi seperti itulah ya. Indonesia masih terkendala oleh lisensi teknologi dari Spanyol tadi ya. Ya memang begitu guys. Untuk lisensi teknologi itu enggak ucuk-ucuk terus buat itu enggak guys. Itu seperti kapal Arrowhead dari Babcock ya. Ini enggak ucuk-ucuk PT PAL langsung buat desainnya mirip itu, enggak bisa guys. Itu bisa terkena hak cipta ya. Itu enggak boleh ya guys. Jadi harus apa itu harus beli lisensi dulu dari ya, negara Spanyol tadi ya. Untuk teknologi intinya guys. Jadi emang itu teknologi paling paling krusial guys. Kalau nggak ada teknologi itu ya yang nggak bisa kayak nggak bisa diterbangin. Jadi memang harus pakai teknologi itu guys. Dan ini adalah langkah yang sangat-sangat bagus buat Indonesia ya untuk menggandeng Turki. Turki ini nggak pelit teknologi guys. Jadi nggak kayak negara-negara barat ya, itu yang sedikit-dikit nggak boleh itu. Kalau Turki itu kalau mau apa itu sharing teknologi itu oke-oke aja guys.
Jadi ini drone Anka ya, drone canggih milik Turki, ini udah siap dipasangkan di elang hitam ya teknologinya. Jadi elang hitam nanti udah seperti drone Anka guys. Oke, segitu dulu video kali ini, dan jika kalian suka video ini kalian pencet like-nya dan subscribe channel aku, dan jangan lupa subscribe channel Info Wibisana ya guys. Oke, saya undur diri. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.